Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 2 Oktober 2022, hari Minggu biasa ke-27. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari nubuat Habakuk dalam bacaan pertama dan juga Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai 10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak, atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama nubuat Habakuk, kita mendengar Nabi Habakuk dalam kesedihannya, ia seolah-olah menantang Tuhan. Katanya, "Berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak kau dengar?" Sang Nabi menyerukan nama Tuhan, karena Tuhan seolah-olah membiarkan Raja Yoakim yang lali menindas bangsanya. Dan Allah menjawab bahwa ia sudah mempersiapkan satu hukuman yang berat bagi warga kota yang jahat. Akan tetapi, orang benar akan hidup berkat imannya. Seruan ini merupakan bukti bagaimana iman menjadi kekuatan dalam perjuangan hidup manusia. Hanya Tuhan satu-satunya andalan yang mampu memecahkan masalah hidup. Emang sering kita bertanya, mengapa orang baik harus menderita? Bagi saya inilah satu teka-teki hidup yang sulit dijawab secara tuntas. Namun sebagai orang beriman, kita percaya bahwa jawabannya ada di tangan Tuhan. Apapun kesulitan kita, Allah tetap menjadi andalan satu-satunya hidup kita. Saudaraku terkasih, kisah ini makin dipertegas oleh penginjil Lukas yang kita dengarkan pagi ini. Pada saat para rasul meminta pada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Dan untuk menjawab itu, Yesus menunjukkan kekuatan biji sesawi yang biarpun kecil mampu tumbuh dengan kekuatan yang penuh untuk menjadi tumbuhan yang patut dibanggakan. Jawaban ini memiliki dua arti. Yang pertama, Yesus menyindir para murid yang selalu dekat dengan dia, ternyata mereka belum memiliki iman yang sungguh-sungguh pada Yesus. Ini sama dengan kita. Sering kita rajin ke gereja, rajin berdoa, ekaristi, novena, merenungkan sabda. Tapi kadang belum tentu kita sungguh beriman. Kadang kita masih menjalani sebagai rutinitas saja sebagai orang Katolik. Bila mengalami kesulitan, mengalami tantangan, kita menyerah. Padahal kita punya Allah yang selalu membantu dan menolong kita. Mengapa dalam situasi seperti itu kita menyerah? Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan dan berserah diri pada Tuhan? Yang kedua, Yesus mengatakan, walaupun imanmu kecil, tapi kalian mampu melakukan apapun. Yang penting iman itu benar dan sejati. Saudaraku terkasih, penegasan Yesus ini mengajak kita untuk sadar dan bertanya pada diri kita, apakah saya sungguh beriman pada Kristus? Apakah saya sungguh percaya pada Yesus ataukah tidak? Artinya dalam situasi apapun, bahkan sepahitan apapun, saya tetap percaya bahwa Allah yang akan mampu membantu saya. Ataukah saya beriman dalam kata-kata? Saya mengatakan beriman, tapi pada saat mengalami kesulitan, saya menyerah dan berpaling dari Yesus.
Saudaraku terkasih, kadang kita lemah, kita rapuh, karena itu mari kita datang pada Yesus. Tekun dan berserah diri pada Yesus dan percaya semua kehidupan kita pada penyelenggaraan ilahi yang bekerja dalam hidup kita. Percaya cara Dia adalah cara yang paling indah dalam kehidupan kita. Maka semoga kita semakin hari semakin yakin dan percaya bahwa kekuatan kita adalah Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah Daud.